Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mala Dewi dengan WP 18103 akan mencoba menjelaskan materi dengan judul option dalam saham di pasar modal. Di pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama membahas mengenai sejarah option, yang kedua pengertian option, jenis-jenis option, priming option, nilai-nilai option, yang keenam itu ada gaya option, yang ketujuh terminologi option, yang kedelapan manfaat option, 9 mekanisme perdagangan option, dan terakhir strategi perdagangan option. Nah, masuk ke pembahasan topik yang pertama, yaitu akan membahas mengenai sejarah dari opsi ini. Sejarah option di industri keuangan modern dimulai pada tahun 1900-an, di mana sekelompok perusahaan mendirikan asosiasi yang bernama The Put and Call Broker and Dealers Association, di mana berusaha menciptakan satu pasar untuk transaksi option. Apabila ada pihak yang membutuhkan option, maka asosiasi ini akan berusaha untuk mencari pihak yang mau menerbitkan option tersebut, dan apabila tidak ada yang mau menerbitkannya, maka asosiasi ini yang akan menerbitkan option yang dimaksud tersebut. Pada tahun 1973, perkembangan option mengalami peningkatan yang cukup besar. Hal ini dikarenakan bursa tertua dan terbesar di dunia untuk transaksi futures, yaitu The Chicago Board of Trade, membentuk satu bursa khusus yang mana memperdagangkan option. Saat itu option yang diperdagangkan adalah option untuk saham. Bursa tersebut dinamakan dengan The Chicago Board Exchange atau CBOE, di mana CBOE ini merupakan salah satu pusat perdagangan option. Nah, CBOE ini melakukan standarisasi semua kontrak option yang diperdagangkan di bursa tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas pihak yang melakukan transaksi pada perusahaan tersebut. Dan juga bursa ini mendirikan clearing house yang menjamin pemilik atau pembeli option tersebut dan memenuhi setiap kewajiban yang tertera pada kontrak option tersebut. Sejak itulah transaksi option berkembang pesat. Beberapa bursa besar di dunia mulai memperdagangkan berbagai macam option, sehingga produk option berkembang seperti sekarang ini. Topik yang kedua yang membahas mengenai pengertian opsi. Opsi ini secara umum dapat diartikan sebagai suatu instrumen keuangan yang memberi peluang bagi pemegang haknya untuk membeli ataupun menjual sesuatu yang diperjanjikan dalam jumlah tertentu pada satu waktu tertentu di masa yang akan datang. Nah, untuk pengertian opsi ini sendiri adalah suatu perjanjian kontrak antara penjual opsi dengan pembeli opsi, di mana penjual opsi menjamin adanya hak, bukan suatu kewajiban dari pembeli opsi untuk membeli atau menjual saham dengan jumlah tertentu pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Pihak-pihak yang menjual atau membeli saham tersebut seperti para investor dan investor lainnya, sehingga perusahaan yang merupakan emiten dari saham yang dijadikan patokan tersebut tidak mempunyai kepentingan dalam transaksi opsi tersebut. Dalam prakteknya, jenis sekuritas yang bisa dijadikan patokan dalam opsi tidak hanya saham saja, tetapi bisa juga berbentuk yang lainnya seperti
baik pada akhir masa jatuh tempo maupun di antara tenggang waktu masa sebelum jatuh tempo. Selain dua opsi tersebut, ada juga jenis opsi lainnya seperti opsi yang diperdagangkan di bursa atau list opsi, yang mana merupakan suatu bentuk perdagangan derivatif yang memiliki suatu kontrak yang baku dan penyelesaiannya melalui lembaga clearing, di mana fase pelaksanaan kontrak dijamin oleh bursa, sehingga harga yang ditetapkan akan akurat dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan tersebut. Nah, bentuk opsi yang diperdagangkan di bursa ini meliputi seperti opsi saham, yang merupakan suatu perjanjian di antara kedua belah pihak yang berisikan hak bagi investor dalam membeli, call atau menjual atau put aset yang didasari oleh perjanjian, di mana perjanjian ini dilakukan pada waktu dan harga yang telah disepakati bersama di awal masa terjadinya kontrak tersebut. Contoh dari opsi saham ini seperti exchange trade option, di mana diperdagangkan di bursa dan dijamin oleh lembaga clearing. Dan contoh yang kedua itu opsi komoditi, opsi obligasi, dan opsi suku bunga lainnya, opsi indeks saham, dan opsi kontrak berjangka. Nah, untuk jenis opsi yang selanjutnya yaitu over the counter atau dengan singkatan OTC, di mana opsi yang diperdagangkan antara dua pihak yang didaftarkan di bursa. Bentuk dari opsi ini tidak terlarang dan bentuknya disesuaikan dengan kebutuhan bisnis antara dua belah pihak yang terlibat pada kesepakatan tersebut. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai premi opsi. Nilai dari premi opsi ini terdiri dari dua macam, yaitu nilai intrinsik yang merupakan suatu nilai nyata dari premi sebuah opsi, yang merupakan selisih antara harga kesepakatan dan juga harga aset acuan, misalnya seperti saham pada PT XYZ dengan harga saham pada saat ini adalah Rp1.000 dan harga kesepakatan atau strike price adalah 1.100, maka nilai intrinsik dari opsi tersebut adalah 100, dan suatu opsi yang mempunyai nilai intrinsik disebut dengan in the money. Nilai intrinsik pada opsi beli ini adalah harga saham dikurangi dengan harga kesepakatan, sedangkan pada opsi jual adalah harga kesepakatan dikurangi harga saham. Jika selisihnya adalah negatif, maka nilai intrinsik dianggap sebagai nol atau disebut dengan out of the money. Untuk nilai yang kedua itu ada nilai waktu atau time value, di mana harga yang bersedia dibayar oleh pembeli opsi ini dengan berdasarkan pada prediksi pembeli atas kemungkinan dari pergerakan harga aset acuan ke arah yang menguntungkan pembeli opsi. Suatu nilai yang melebihi harga kesepakatan. Nilai waktu ini didapatkan dari penggunaan atas premi sebuah opsi dengan nilai intrinsiknya. Nilai waktu ini berhubungan langsung dengan sisa waktu yang dimiliki oleh suatu opsi sebelum tanggal jatuh temponya. Nah, untuk nilai premi opsi ini adalah jumlah antara nilai intrinsik dan nilai waktu, atau bisa juga premi opsi ini didapatkan dengan menjumlahkan nilai intrinsik dan juga nilai waktu. Untuk premi opsi ini kita tentunya akan menentukan harga, maka faktor yang mempengaruhi harga premi ini akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk supply dan pasar, di mana opsi tersebut
selanjutnya itu tentang nilai-nilai opsi. Nilai dari opsi ini terdiri atas 3 kondisi. Yang pertama, nilai opsi pada saat jatuh tempo. Nah, dari pengertiannya saja kita dapat melihat bahwa untuk melihat apakah suatu option tersebut mempunyai nilai atau tidaknya pada tanggal jatuh temponya, maka dapat dilakukan dengan membandingkan antara kurs valuta asing di pasar valuta asing pada tanggal jatuh tempo dengan exercise price dalam kontrak option tersebut. Dengan membandingkan kedua komponen tersebut akan dapat dilihat apakah lebih baik option tersebut di exercise atau tidak. Apabila lebih menguntungkan option tersebut di exercise daripada tidak, maka option tersebut mempunyai sebuah nilai tertentu. Dan sebaliknya, apabila dipandang lebih baik tidak melakukan exercise option, maka option tersebut tidak bernilai atau dianggap nilainya 0. Nah, untuk nilai option yang kedua yaitu nilai option call bagi pembeli atau pemegang option call, di mana merupakan hak untuk membeli. Dengan memegang atau membeli satu kontrak option, maka seseorang mempunyai hak untuk membeli. Secara logikanya, orang awam hak ini akan dipergunakan apabila dipandang menguntungkan. Apabila dengan mempergunakan hak untuk membeli tersebut, seseorang dapat membeli sesuatu dengan harga yang lebih murah atau lebih rendah daripada dia tidak mempunyai hak tersebut. Nah, untuk nilai opsi yang ketiga yaitu nilai option call bagi penerbit atau penjual option call. Apabila satu pihak menerbitkan option call, berarti dia telah memberikan satu hak pada pihak lain yang memegang option tersebut, karena option yang diterbitkan tersebut adalah option call, maka hak yang diberikan adalah hak untuk membeli sesuatu dengan harga yang telah ditetapkan pada saat yang sudah ditetapkan pula. Namun apabila saatnya tiba, maka pemegang option call dapat melakukan exercise terhadap option call yang dimiliki kepada penerbit option call tersebut. Dan juga di sisi lain, apabila saatnya tiba, maka penerbit option call dapat didatangi oleh pemegang option call yang akan melakukan exercise terhadap option call yang dimilikinya kepada penerbit option call tersebut. Sehingga pada saat exercise terdapat kemungkinan bagi penerbit option call tersebut untuk mempunyai kewajiban menjual sesuatu kepada pemegang option call apabila pemegang option call tersebut melakukan kegiatan exercise. Nah, untuk pembahasan selanjutnya membahas mengenai gaya opsi. Dilihat dari cara pelaksanaan sebuah opsi, maka terdapat 4 gaya yang dikenal sampai saat ini, yaitu yang pertama opsi Eropa, di mana suatu kontrak yang hanya bisa dilaksanakan pada hari terakhir saat tanggal jatuh tempo masa berlakunya opsi tersebut. Yang kedua, opsi Amerika, di mana merupakan suatu kontrak opsi yang bisa dilaksanakan kapan saja di dalam masa berlakunya kontrak opsi tersebut. Untuk yang ketiga, opsi Bermuda, di mana merupakan suatu kontrak opsi yang dapat dilaksanakan pada saat tanggal jatuh tempo ataupun sebelum tanggal jatuh tempo. Ini merupakan kombinasi dari opsi Eropa dan juga opsi Amerika. Yang keempat yaitu opsi bersyarat atau juga disebut barrier option, di mana suatu opsi yang mensyaratkan keharusan dicapainya suatu harga tertentu pada aset acuan sebelum pelaksanaan option dapat dilakukan. Pembahasan yang ketujuh yaitu mengenai terminologi opsi. Untuk memahami sekuritas opsi, maka terlebih dahulu perlu diketahui beberapa terminologi penting yang berhubungan dengan sekuritas opsi.
istilah-istilah penting yang terkait dengan sekuritas opsi antara lain seperti exercise price, yaitu harga per lembar saham yang dijadikan patokan pada saat jatuh tempo. Untuk call option, exercise price berarti harga yang harus dibayar atau dibeli pemilik opsi beli pada saat jatuh tempo. Sedangkan pemegang put option, exercise price berarti harga yang akan diterima oleh pemilik dari penjual put option. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai manfaat opsi yang dapat diperoleh dari perdagangan opsi ini, seperti yang pertama, manajemen risiko, di mana pemodal yang memiliki opsi atas sumber daya atau aset dasar dapat melakukan lindung nilai melalui penundaan penjualan saham yang dilakukan bila harga aset yang dimiliki turun secara drastis dan tiba-tiba, sehingga dapat menghindari risiko terjadinya kerugian. Manfaat yang kedua yaitu memberikan waktu yang fleksibel. Misalkan untuk opsi tipe Amerika, maka pemegang call maupun put option dapat menentukan apakah akan melaksanakan haknya atau tidak hingga masa jatuh tempo berakhir. Untuk yang ketiga yaitu dapat menyediakan sarana spekulasi. Para pemodal dapat memperoleh keuntungan jika dapat memperkirakan harga naik dengan mempertimbangkan membeli opsi beli, dan sebaliknya jika memperkirakan harga turun dapat mempertimbangkan untuk membeli opsi beli. Yang keempat itu ada leverage. Secara potensial leverage hasil investasi yang lebih besar dibandingkan bila menanam dananya pada saham, misalnya walaupun risikonya cenderung lebih besar pula dibandingkan melakukan investasi langsung. Untuk yang kelima, manfaat yang didapatkan yaitu diversifikasi, di mana dapat memberikan kesempatan untuk melakukan tindakan untuk melakukan portofolio untuk tujuan memperkecil portofolio investasi. Yang keenam, dapat menambah pendapatan. Pemodal yang memiliki saham dapat memperoleh tambahan pemasukan selain daripada dividen tentunya, dengan menerbitkan opsi call atas saham mereka, sehingga dapat menerima premi dari opsi yang mereka pegang tersebut. Selanjutnya membahas mengenai mekanisme perdagangan opsi. Dalam mekanisme perdagangan opsi, pihak penjual call option melalui broker yang ditunjuk untuk menyerahkan sejumlah saham yang dijadikan patokan kepada OCC atau Option Clearing Corporation, dan pembeli opsi yang akan melaksanakan call option membeli saham tersebut dari OCC, sehingga transaksi pelaksanaan opsi dilakukan dengan menggunakan perantara OCC, di mana OCC menjadi pembeli untuk semua penjual dan sekaligus menjadi penjual untuk setiap pembeli. Oleh karena itu, OCC dapat menjamin bahwa semua hak dapat terpenuhi sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak opsi. Selanjutnya, investor yang akan melaksanakan opsi akan menghubungi broker mereka, dan broker tersebut akan menghubungi OCC untuk melaksanakan opsi tersebut. Kemudian OCC secara random akan memilih broker yang menjual opsi tersebut dan menunjuk kepada mereka untuk melakukan kewajibannya. Pembahasan yang terakhir yaitu strategi perdagangan opsi. Ada banyak strategi perdagangan opsi yang bisa dilakukan oleh investor, tetapi strategi-strategi tersebut pada dasarnya bisa dikelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama ada naked strategi, di mana merupakan strategi perdagangan opsi yang memilih satu dari 4 posisi, yaitu pembeli call, penjual call, pembeli put, ataukah penjual put option. Hal ini disebut sebagai naked strategi karena strategi tersebut tidak melakukan tindakan yang berlawanan atau mengambil posisi lain yang dapat mengurangi kerugian dengan cara memiliki saham yang dijadikan sebagai patokan. Yang kedua itu ada hedge strategi,
di mana investor selain mengambil satu posisi dalam perdagangan opsi, ia juga mengambil posisi yang lain dalam perdagangan saham yang dijadikan patokan dalam opsi tersebut. Tujuan dari opsi strategi ini adalah untuk mengurangi kerugian jika terjadinya pergerakan harga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Contoh dari hedge strategi ini seperti adanya covered call writing strategi dan juga protective put buying strategi yang dilakukan investor untuk melindungi portofolio yang dimiliki. Yang ketiga itu ada straddle strategi, dilakukan dengan cara membeli atau menjual baik berupa call option maupun put option yang mempunyai saham sebagai patokan, expiration date dan strike price yang sama. Penerapan strategi ini akan melibatkan dua opsi yang memiliki karakteristik yang sama, tapi di antara kedua opsi tersebut salah satunya adalah call option dan yang lainnya adalah put option. Strategi ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, strategi long straddle akan memberikan keuntungan. Yang kedua itu ada strategi short straddle, di mana investor yang mempunyai estimasi bahwa pergerakan harga saham tidak terlalu besar atau harga saham relatif tidak berubah. Yang keempat itu ada strategi kombinasi, sama seperti strategi straddle yang mengkombinasikan call dan put option dengan patokan saham yang sama, tetapi strike price dan expiration date masing-masing opsi tersebut berbeda. Nah, cara melakukan strategi ini dengan cara membeli atau long position atau menjual short position kedua jenis opsi call dan put secara bersama-sama. Yang terakhir itu ada spread strategi, di mana investor membeli seri dalam suatu jenis option dan secara simultan menjual seri lain dalam kelas option yang sama. Dengan kata lain, strategi spread merupakan strategi di mana pembeli sebuah kelas opsi dibiayai secara keseluruhan oleh hasil penjualan opsi yang lain.